Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azzatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'i man tabi'ani wa jami' arwah fi hadil maqam wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Semoga apa yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini tentang sudahkah kau mengenalku, betul-betul menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak putu ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau dilihat dari judul, sudahkah kau mengenal aku? Ini kita sudah bisa jawab terhadap diri kita masing-masing. Bahwasanya semakin lama dunia ini semakin gelap, semakin tidak menentu perilaku hati umat manusia, semakin lama semakin menjadi-jadi. Itu akibat daripada satu jiwa manusia itu tidak memperhatikan apa yang menjadi peringatan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempermudah terhadap hambanya untuk mengenalnya. Itu tidak hanya lewat firman, wahyu, ayat-ayat yang tertulis saja, tetapi juga Allah memberikan pengenalan diri terhadap umatnya melalui berbagai macam ayat yang bersifatkan yang tercipta atau kejadian-kejadian di mata kita masing-masing.
masing. Cara basane Jawa iku ngene. Wong-wong iki matane mbidak we. Jelas-jelas yang bekerja, yang melakukan aku kok jarine ora roh aku. Iki nek cara basa Jawa, Pak ya. Artinya banyak manusia yang mata hatinya itu buta, sehingga mengatakan bahwasanya yang melakukan semuanya itu makhluk. Akhirnya mata hatinya tak nampak, tak nyata akan Allahnya, akan Tuhannya. Bukti, satu kalimat saja. Anda makan, manakala di situ tidak ada kehendak kersaning Gusti Allah, Anda makan, bisakah Anda melakukan sendiri? Jawablah di dalam hatimu. Aku yakin semua yang hadir di majelis ta'lim ataupun di luar sana, yang lewat YouTube, FB, medsos, baik itu golongan Nurul Iman, lebih-lebih golongan Hakul Iman, pertanyaan yang saya ajukan, apakah tanpa Allah kau bisa makan? Pasti bisa menjawab. Tapi mengapa hatimu tidak bisa untuk bertemu terhadapnya? Udah cari alasan sendiri sana. Hayati, pikirkan. Saya sering berkali-kali mengingatkan. Khususnya terhadap Anda yang bersikukuh. Sik ngeco iai ambek hukum jobo. Berkali-kali saya mengatakan, Anda harus memfikirkan kapan Anda kembali pada Allah. Berkali-kali. Sudah banyak ayat yang disampaikan, tapi tetap hati kita atos, beku, tanpa untuk mau menerima semuanya. Tidak cukupkah seringkali utusan Allah disampaikan, diperintahkan untuk menyampaikan firman atau ayat-ayatnya? Tapi mengapa kita sebagai manusia masih bersikukuh dengan pendiriannya, yang pendirian itu memakai hukum nafsu? Bapak Ibu, berkenaan hal ini semuanya, mari kita bahas di dalam kitab Sahih Bukhari tentang masalah iman di bab yang nomor 18. Di situ mengandung satu pertanyaan. Sudahkah kau mengenalku? Sudahkah kau ada iktikad untuk mencari bagaimana caranya untuk mengenal aku? Sebab kau suatu saat akan aku paksa untuk kembali kepada aku dengan bentuk wa inna ilaihi raji'un.
Di situ Anda sebelum kedatangan hal itu, waktu hari kepastian datang, biar tidak sengsara ben ora getun mburi, ya. Persiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi iki bab idza lam yakun al islamu alal hakikoti. Idza lam yakun tatkalani ora ana apa al islamu mlebune Islam iku alal hakikoti ing atase satemene. Ketika seseorang masuk di dalam agama Islam, iku ono sing gak sak temeni. Basa Jawa epok-epok. Ketika tidak ada seorang yang masuk di dalam agama Islam dengan sempurna, berarti iki penjabarannya adalah kita yang masih ada di nurul iman. Ya. Itu nanti pengenalan kita masih sebatas nama terhadap Allah. Di dalam hadits qudsi Allah mengatakan, janganlah kau sembah namaku, zatku, tapi sembahlah aku. Nah, iki nanti jalurin yang makrifat, betul ya. Wakana, tetapi dakhalal Islam iku alal istislam. Ada kalanya orang masuk Islam iku karena pengen selamat. Kalau bahasa syariati maksudnya ayat iki, ketika saat perang antara orang mukmin dengan orang kafir dan dimenangkan orang mukmin, orang-orang kafir yang menjadi tawanan, mereka itu ada yang pura-pura masuk Islam supaya gak dibunuh. Ada seperti itu. Hal seperti ini bisa saja terjadi. Atau bahasa lain saya katakan, ada orang yang masuk Islam itu dikarenakan tidak dari hatinya sendiri. Iki bahasa syariat, Pak, ya. Kadang-kadang kita masuk Islam karena calon istri atau suamiku yang menjadi dambaan hatiku tidak akan bisa berpisah. Akhirnya kita masuk Islam. Iku jenenge kepeksa. Ben selamat isok nikahan, ngoten lho dulur.
Wis, kalau ini saya tarik dari sisi hakikat, kita golongan ahli hijab. Golongan yang duduk manis di hukum syariat saja, cuek dengan hukum hakikat. Mohon maaf ya, tidak ada rasa untuk mengkritik secara negatif, enggak. Justru kritikan saya ini membangun. Menurut saya. Menurut dirimu ya mungkin enggak. Ini kalau saya tarik dari sudut pandang kacamata hakikat, kita yang masih tergolong ahli hijab, iku epok-epok. Karena ketika saat kita melakukan hukum-hukum yang diperintahkan, menjalankan dan meninggalkan hukum-hukum yang dilarang, itu tidak mulus karena Allah. Itu karena ancaman. Apa ancaman ini? Melakukan kewajiban perintah surga. Melakukan larangan neraka. Meninggalkan larangan surga. Meninggalkan perintah neraka. Kita gak usah heran. Itu memang pola manajemen yang ada di Nurul Iman. Dimaklumi aja. Cuman saya terangkan seperti ini biar golongan yang ada di Nurul Iman berpikir. Supaya kita yang ada di Nurul Iman berbenah diri hatinya. Sebab gini Bapak Ibu. Manusia terdiri dari dua unsur antara jasmaniah dan rohaniah. Tatkala Allah, Tuhan, mengambil satu perjanjian terhadap kita, bukan fisik, tapi ruh. Alastu birabbikum, hai roh, siapakah aku iki? Maukah kau tetap menyembah aku? Qalu jawab sapa roh, bala nggih sahidna madhep sapa ingsun ing panjenengan. Bukan jasad dulur. Ini maksud saya, ketika saat kita sudah menginjak akil balik, kita harus bahasa sholat misalnya, ojo fisik tok, ngoten lho maksud kula. Sebab nanti yang mempertanggungjawabkan perbuatan roh ini Bu, hati. Saya berbicara seperti ini pada dasarnya adalah sayangnya Allah terhadap dirimu. Tidak karena semata-mata perkara selain Allah. Bahasa individu. Nyapo aku atik. Latar gawe ngomong-ngomong ini gak lali ya nanti urusannya dewi-dewi. Emang toh? Daripada dipeliri wong, mending tangguh dewi. Tapi Allah tidak begitu. Allah bentuk sayangnya terhadap kita sebagai umat,
Allah selalu mengingatkan, memperingatkan, memberikan motivasi, menganjurkan supaya kita tidak getun buri, kecewa belakangan. Sebab nanti yang dipanggil Allah untuk kembali kepadanya adalah ruh. Jasad ini akan kembali dari tanah menjadi tanah kembali. Ini kalau tidak kita persiapkan, kapan lagi? Mula sangka kuwi, oleh karenanya gandeng dengan satu pertanyaan, sudahkah kau kenal aku? Bahasanya kita kebanyakan masih kenal Allah hanya sebatas nama. Belum sampai ketemu pada yang memiliki nama Allah. Oleh karenanya, lewat mimbar yang sangat sederhana ini, mudah-mudahan sangat berguna, bermanfaat bagi seluruh manusia, khususnya umat Islam, lekas untuk kembali pada jalan Allah yang sebenar-benarnya. Mumpung ini tinggal dikit masa pandemik, ya, masa kita disuruh topo di rumah masing-masing. Kita tidak disibukkan dengan kebiasaannya, pekerjaan-pekerjaan dibatasi. Pergunakanlah hal itu untuk mengevaluasi hati, untuk mendandani hati biar kenal Allah sampai pada yang memiliki nama Allah. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi kitalah yang masih di alif hijab, dikatakan masuk mengenal Allah secara epok-epok. Kitalah yang masih mengenal Allah sebatas nama, dikatakan dalam kitab ini tadi sebagai orang yang masuk di dalam agama Islam epok-epok ben selamat. Nah, ya, ada kalanya tidak tulus alal hakikoti, tidak, tetapi kita masih ada keinginan supaya selamat, tidak dibunuh. Maksudnya adalah hati kita masih karena selain Allah. Awil khaufi utawa wedi minal qatli, saking den pateni, saking dipateni. Wis tak mlebu Islam rek, ben ora dipateni. Bahasa dulu. Liqaulihi ta'ala, krono dawe Allah ta'ala. Qalat dawuh sapa al-a'rabiyu, sapa al-a'rabu, piro-piro wong Badui. Al-a'rab iki sing dimaksud wong Badui iku wong desa. Nek cara kene itu orang desa. Amanna, wis iman sapa ingsun. Ngomongi lho. Kui wis iman nang Allah. Sampun. Kul katakan Muhammad. Kul dawa sira Muhammad, lam tu'minu, durung iman sapa wong Badui. Walakin kulu lan tetapi ning ngucap sapa Badui iku aslamna, tunduk tok. Muhammad durung mat iku ing bujui, iku di lisan saja,
tegese dhek iku mau mung patuh ambek undang-undangmu. Ngono lho. Apa sing gak diolehi, makanya iki disebut kafir zimmi Pak ya, bukan kafir harbi tapi kafir zimmi. Apa kafir zimmi ku? Kafir yang dia itu mengikuti aturan-aturan larangan di dalam agama Islam, tapi gak tulus ning ati ora. Iki kafir zimmi. Ora apa-apa, bahasane Rasulullah gak apa-apa. Dari segi hukum sama dengan sing bener-bener tulus artinya nang Islam. Hukum Pak, hukum. Hukum pan secara umum. Misalkan ning negara Mekah sana memakai hukum Islam. Oke. Terus misalkan di sana itu ada orang yang ghairul Islam tapi dia patuh dengan undang-undang Islam. Rapopo? Iki jenenge kafir zimmi. Di dalam golongan ahli syuhud misalkan ya. Di situ ada seseorang ahli hijab. Dia olehnya pengen ning kuno iku ono sing tulus, ono sing ora. Ada yang tulus hati, ada yang tidak. Ada karena keterpaksaan, ada juga memang panggilan hidayah Allah. Keterpaksaan karena apa? Dalam satu keluarga misalkan kabeh di dalam ahli syuhud mantune tok ora. Wis ben nanti saya bisa dapat anaknya koyok-koyok dia melakukan perbuatan amalan ahli syuhud. Tapi hatinya tidak. Bisa jadi hal itu terjadi. Faiza kana 'alal haqiqati fahuwa ala qaulihi jalla dzakarahu. Faiza mongko tatkalane kana ono apa dakhulul Islam iku 'alal haqiqati ngatasi sak benere ya fahuwa mongko utawi kana 'alal haqiqah iku ala qaulihi iku ala qaulihi ngatasi den dasari dawuhe Allah Jalla moho luhur sapa Allah dzakarahu istinuturhu ing makolamannya. Ketika seseorang itu memang betul-betul masuk di dalam agama Islam dengan tulus sebenar-benarnya, itu orang didasari dari dawai Allah dalam surah Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Iki Islam yang bagaimana? Nanti kita urai. Inna dina sak temene agama indallah ing ngersani Allah iku al-islamu kang den ridhani adalah Islam. Pandangan kacamata syariat dengan hakikat itu juga tidak sama Bapak Ibu. Mohon ini dicatat ya. Nek bahasa al-Islam secara syariah kebiare ya iki secara fisik harus menjalankan rukun-rukun Islam.
Ya, kan Islam dibangun dari 5 tangkai, 5 pondasi. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini Islam. Di mana Anda melakukan 5 pondasi ini, maka disebut Islam. Ini dari kacamata syariat. Sudah benar. Tapi bagaimana dari kacamata hakikat yang disebut al-Islam? Bapak Ibu, kalau kita bicara kacamata hakikat itu pandangannya ruh atau hati. Kalau tadi syariat berbicara perbuatan fisik. Kalau hakikat mengatakan perbuatan hati. Sama. Sudahkah hati ini berpondasi Islam dari syahadat, hakikatnya sholat, hakikatnya zakat, puasa, haji? Itu jalan dirimu untuk mengenal Allah lebih sempurna. Inilah yang kami maksud dalam satu pertanyaan, sudahkah Anda kenal aku? Bapak Ibu, perlu diketahui dan saya garis bawah, ajaran di dalam hukum Islam yang ditaraf syariat itu mengenal dan mengajarimu untuk mengenal Allah sebatas nama. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Muhammad, roh iku urusaku. Kau jangan sampaikan. Lah atasnya. Hati berarti. Satu sisi kacamata hakikat itu memberikan satu penjelasan dan didikan. Itulah sains, ilmu, pengetahuan untuk mengenalkan hatimu terhadap yang memiliki nama Allah. Dalam satu pertanyaan, sudahkah kau kenal aku? Maksudnya di sini adalah dorongan saudara hati untuk mengenal Allah lebih jauh. Berarti mau tidak mau, hatimu harus masuk di dalam hukum hakikat. Baru bisa, Pak. Nek awakmu muter-muter raina nggone hukum syariat tidak ketemu. Tapi nek hatimu mau masuk di dalam pelajaran sains hakikat, kau akan ketemu secara otomatis. Kau harus ada pembimbing. Sering saya katakan, lekas carilah guru akhirat. Karena hanya guru akhirat itulah yang lebih paham untuk mengenalkan hatimu terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu kalau kita bicara tentang Islam. Sehingga mengapa dalam satu ayat lagi Allah mengatakan udkhulu fisilmi kafah, kau bila mana masuk di dalam Islam yang sempurna sekalian, jangan tanggung-tanggung. Artinya, capailah tingkatan dalam Islam, tubuh Islam sampai ke ma'rifat Allah. Ini sering saya tekankan terhadap seluruh umat manusia. Berarti kalau saya simpulkan, Islam dari kacamata pandangan hakikat, itu berbicara pekerjaan hati, pekerjaan ruh. Jadi nggak sama dengan pekerjaan jasad. Lah Allah memandang tidak pekerjaan jasad, tapi pekerjaan ruh. Karena ruh itulah nantinya yang dituntut untuk kembali kepada Allah. Siapapun kita, manakala
masih fanatik dengan perbuatan jasad tanpa mengindahkan perbuatan ruh, masih toh. Mohon maaf sebelumnya, batuk kita sampai pereng, ya. Mohon maaf, tetap di dalam hati kita sifatnya itu banyak bermunculan sifat yang celah. Kini wong Jawa iku, wong iku gak kena diutik. Maksudnya apa? Gak bisa tersinggung, gak bisa. Nek cara dideleh ngarep iku yo gak plei, deleh mburi mecuti. Dikum gak teles, tipe gak garing. Nek deleh ngarep yo gobloki, deleh mburi ku moh. Nah, iki cara wong iku wong Jawa ngarani wong ngadang koloi. Ora kena dikandani. Bapak Ibu, pasti di dalam hati kita akan muncul sifat jelek. Maunya semau gue, saya naik dewi, mana loh? Bah orang lain sengsara, kita yang penting bahagia. Sifat hasud, sifat iri, sifat takabur, ria, pasti Pak, nggak bisa jinak itu. Nggak bisa hilang dalam hati kita. Nggak bisa. Sebab Allah dawuh, ngapa wak melok ngurusi aku kok. Bagaimana kita tidak dikatakan campur tangan Tuhan, wong kita itu mengakui segala-galanya kok. Akhirnya Gusti Allah, ya wes nek ngono aturan dhewe. Sampai kapanpun hati yang bersifat jelek tidak akan pernah bisa hilang dari hati, karena ya wis Allah dawuh, ya suruh-suruh jarno. Dijarno ya Gusti Allah. Ikilah yang dimaksud dalam satu ayat, manakala Allah menyesatkan hambanya, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Dan manakala Allah memberikan satu petunjuk pada hambanya, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalang-halanginya. Kayak ngono sik Cak, ngombe sik Cak. Tambah suwe tambah anget nih. Duren cangkokan ya, Teren, rokokan sih. Gue sing ngombe kopi monggo. Yang ini gini mesin Yamaha ya, panas ya dilerekno sih standby. Ya gak sepaneng. Jadi sekali lagi saya ingatkan, udahlah, kita mikir apa yang kita cari, semuanya sudah dikasihkan Allah. Istri sudah dikasih, anak sudah, harta, kebutuhan sudah, walaupun itu tarafnya beda-beda. Udahlah. Sekarang tinggal kita, ayo hati kita kembali kepada Allah. Untuk mengenal Allah dari sisi zatnya. Sebab satu sisi kita tidak tahu kapan kita dipaksa Allah untuk kembali. Inilah rahasia mengapa tentang kullu nafsin dha'iqatul maut itu dirahasiakan Allah. Orang eneng sing ngerti kapan aku mati. Dirahasiakan supaya kau lebih waspada, Pak. Dan lekas untuk berbenah diri. Sebab Allah tidak mandang itu kecil ataupun besar. Ya.
Tidak mandang muda maupun tua. Tidak pandang itu sakit maupun sehat. Tatkala idza jaa ajaluhum, itu datang, sudah nggak iso, nggak bisa diundur dan dimajukan. Mumpung durung ketun buri, ya. Sering ini diperingatkan Allah terhadap kita sebagai hambanya. Cuman banyak di antara kita yang tidak mau untuk mengindahkan. Kalau jujur boleh saya berkata, situasi pandemik niki Bapak Ibu, ya, itu secara tidak langsung ayat Allah. Kalau boleh saya katakan, Gusti Allah itu jengkel ndelok rai-raimu. Si panggah wae, pancet wae, tetap saja hati ini kau hambakan terhadap nafsu lewat kesenangan duniawiyah. Kau telah lari dari janjiamu. Ini yang disebut sebagai orang yang berkhianat. Apa? Itu tadi saya katakan, qalu bala syahidna. Nggih Gusti, kula tenan nih lho, madhep nang jenengan telus. Terus saya telus. Terus ternyata faktanya Allah menguji, gak gampang iku le, nyata tokno perkara enak-enak urusan dunya yang disebut buah khuldi. Kapan naik Pak jelasno hakikatnya buah khuldi. Akhirnya piye? Ya Allah, ketepek. Ya Allah, gara-gara urusan buah khuldi akhirnya nggih keteplek. Ngerti keteplek. Ya wis, bahasanya adalah keok, KO. Itu disebabkan karena Anda, kita sendiri yang tidak memperhatikan peringatan-peringatan Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Diterusi mau. Ada satu hadis ya, yang di sini diceritakan dari adat ya, ada seorang laki-laki, segerombolan orang di situ. Rasulullah berjalan menemui segerombolan orang tersebut. An Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah, andu saking Sa'ad anna Rasulullah ing sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akta aweh sapa Rasul rohaton ing sekelompok manusia. Wa sa'ada kali utawi Sa'ad iku jalisun, posisi keadaan duduk. Pataraka mongko ninggalake sapa Rasulullah rajulan ing siji wong lanang. Wa utawi rajul iku ajabahum, wong sing menarik mungguhe Sa'ad. Ilayya maring ingsun Sa'ad, fakultu mongko ngucap sapa Sa'ad, ya Rasulullah,
malaka anfulan. Jadi ketika saat ikut duduk-duduk, Rasulullah melewati segerombolan manusia. Terus di saat itu melihat, melihat terhadap Rasul, wong kuwi ninggalno siji wong lanang, padahal wong lanang iku sangat menarik. Mungguh saat. Artinya Rasulullah gak ngereken, mana lagi gitu. Gak ngereken wong lanang itu tadi. Fakultu ya Rasulullah malaka anfulan. Saat takon, saat menghampiri Rasulullah terus tangklet, ya Rasulullah, napa jenengan wau kok cuek kali wong lanang kui? Ya bahasa Jawa rek. Mengapa Anda meninggalkan seorang laki-laki sedangkan orang laki-laki itu sangat menarik bagi saya? Jaro alim lah wong kui mang, wong terpandang sebab ilmunya, wong terpandang sebab kekayaannya, terpandang sebab jabatannya, bisa jadi. Fataroka Rasulullah. Tapi apa? Mengapa Rasulullah meninggalkan orang tersebut? Ini pertanyaan saat terhadap Rasulullah. Wallahi inni li'arah mukminan. Ini sak temene ingsun. Wallahi mongko demi Allah. Ini sak temene ingsun iku li'arahi mukminan. Iki saat terus ngomong. Demi Allah ya Rasulullah, laki-laki tersebut si fulan ya adalah orang mukminan, mukmin, temen iki wong mukmin. Faqala mongkon jawab sapa Rasul, au musliman, utawa fulan iki wong muslim. Kasakan takolilan walabani ma'alamu minhu padat 5 kali. Ngoten niku dibalan-baleni. Si adah iku mbolan baleni pitakon nang Kanjeng Rasul. Malaka an fulan wallahi inni li'arahu mukminan faqala au musliman. Suma golabani ma'alamu minhu. Maksudnya intinya dipolan baleni takoni saat terhadap Rasulullah. Terus dijawab ambek Rasulullah, ya Sa'du, oh saat ini saat temene ingsun iku li ukti krono arai maringake sapa ingsun arrajula ing wong lanang wa ghairuhu lan utawi rajul iku ahabbu luwe tak tresnani iku ahabbu luwe tresno ilayam maring ingsun minhu saking sapa saking rajul khosyata ayyakubahu Allahu finnar. Karena arai aku wedi menyang sing wong sing ora tareket niku mau yen Gusti Allah akan mencampakkan ke dalam api neraka. Ini lho karepe rek. Saat iku mang takon mengapa seorang laki-laki tersebut ditinggalkan Rasulullah, gak direken malah Rasulullah ngereken wong liya.
Dijawab oleh Rasulullah, ini loh Sa'ad, begini loh Sa'ad. Olehnya saya tidak ngereken terhadap si laki-laki tersebut. Wa ghairahu ahabbun ilayya minhu khosyah. Aku wedi yen Gusti Allah engko melemparkan, mencampakkan dirinya ke api neraka. Hakikat ini loh dulur. Orang-orang yang aku tinggalkan itu bukan berarti aku tinggalkan. Orang-orang yang aku tinggalkan bukan berarti aku tinggalkan. Sehingga mengapa pada tahun ini Allah mentakdirkan kita untuk tidak bertemu? Hanya saja lewat medsos. Oleh karena si Saat ya, duduk Saat iki jenenge wong Sa'dun niku ya. Oleh karena Sa'dun itu kurang paham apa yang dimaksud Rasulullah, sedikit Sa'dun itu mempunyai curiga, akhirnya ditanya, malaka, apa yang menjadikan panjenengan iki mau kok ora pate ngreken nangkoni wong lanang? Bukan perkarane Rasulullah itu enggak ngereken. Itu yang pertama. Ya. Kita pada saat ini tidak sama dengan tahun yang kemarin, kita selalu suatu saat bisa bertemu. Langsung ta'aruf. Musahafah. Tetapi mengapa sekarang tidak? Berarti perkaranya kita tidak bisa bertemu langsung secara fisik, bukan berarti aku meninggalkanmu. Pertama. Kedua, wa ghairahu ahabbun ilayya. Di situ ada orang yang lebih tresno menyang aku, lebih tresno menyang aku, sehingga ketresnanen iku manglu sebagai awal dasar, sebagai pembuka hidayah hatinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong iku akan gelem pak nek dasare seneng. Sampai tak dui perkara ning panjenengan ora seneng, ya otomatis ya sampean tolak. Tapi nek sing saya tukkan, saya sodorkan terhadap dirimu, Anda senang terhadap hal itu, pasti Anda berupaya untuk mengeman-eman. Artinya adalah menghati-hati, jangan sampai ini rusak dan lain sebagainya. Di situ dikatakan khosyata ayyakubbahullahu finnar. Semata-mata itu kulakukan untuk meninggalkan itu loh. Aku takut mereka itu dicampakkan Allah di dalam api neraka. Karena sikon seperti ini Bapak Ibu, sehingga tidak bisa kita ketemu secara fisik,
Berarti tak tinggalkan. Khosyah, semacam semata-mata takut untuk dicampakkan di dalam api neraka. Maksudnya, tetap Allah mentausiahkan bertemu lewat medsos, biar hatimu tetap menjalankan perilaku hakikiyah. Nek kok tinggalkan perilaku hakikiyah, berarti di situ dikatakan yakubbahullahu finnar, dicampak nonang api neraka, berarti hatimu akan mengalami satu kegoncangan gelap, kegoncangan tak menentu, karena hatimu menghadap terhadap hawa nafsu. Jadi dicampakkan bukan berarti ditinggalkan. Dulu pernah aku mengatakan, nanti suatu saat kau akan kutinggalkan. Mungkin ada yang ingat, bukan maksud kutinggalkan itu tak tinggal nih orang. Tetap dalam satu wadah, walaupun secara fisik kita tidak bertemu. Lah, masa-masa seperti ini Bapak Ibu, itu kesempatan bagi kita untuk mengasah laku. Tidak mengasah, bukan hanya mengasah ilmu, tapi mengasah laku. Anda tidak diperbolehkan keluar rumah. Keluar yaitu dibatasi. Kesempatan bagimu untuk lebih fokus melakukan munajat. Rawahu Yunus wa Saleh dan seterusnya. Jadi ketika Rasulullah itu meninggalkan seorang laki-laki, bukan berarti Rasulullah itu mencampakkan, tidak. Tetapi Allah memisahkan itu hanya sebatas fisik, hati tetap jadi satu. Yang kedua, memberikan satu kesempatan untuk Anda lebih menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk bertapa, untuk memfokuskan hati munajat pada Allah. Sebab kita manakala keluar itu ada batasnya. Dalam istilah PSBB atau lockdown, ya, gunakanlah hal itu sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, tak simpulke dari pertanyaan, sudahkah kau kenal aku? Ini dijawab dan terjawab bagi golongan yang sudah mengasah ilmu hakikat dan mengasah laku hakikat dalam rangka menuju ma'rifat Allah. Itulah mereka yang senantiasa patuh dengan amanah undang-undang hukum hakikat yang diterbitkan langsung dari Allah yang berbentuk munajat. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu. Pagi, siang, sore, malam, hati hanya dipergunakan untuk mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, semoga apa yang kami sampaikan walaupun ono gak pahami, semoga Allah ndang lekas kasih kefahaman dan bermanfaat, dan manakala ada segi perkataan yang kurang berkenan di hati Anda, sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.